Kepulan asap pekat akibat kebakaran terjadi di gudang penyimpanan daging sapi di kawasan pergudangan Elang Laut, Penjaringan, Jakarta Utara. Api tiba-tiba membesar di dalam gudang dan membuat karyawan yang sedang tertidur panik dan menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Kejadiannya saya juga lagi pada tidur, Pak. Jam 4 tuh balik pada tidur. Anak-anak teriak-teriak, katanya kebakaran, pada panik, pada keluar semua. Asalnya dari apa? Hah? Api dari apa? Nah itu dia, kurang tahu saya. Oh gitu. Di lantai berapa? Kalau asapnya sih langsung ke lantai 2, lantai 3. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara api berhasil dipadamkan setelah 2 jam dengan mengerahkan 15 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Ajudan Joko Widodo mengungkap peradangan yang dialami Jokowi ditimbulkan dari alergi kulit usai pulang dari Vatikan. Pemerintah Iran tengah mempertimbangkan penutupan Selat Hormuz usai serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklirnya. Halo, selamat sore pemirsa. Di balik gemuruh dunia yang terus bergerak, Parlemen Iran menyetujui untuk menutup Selat Hormuz, jalur pengiriman vital minyak dunia, sebagai respon atas serangan yang dilakukan Amerika Serikat. Jika kebijakan tersebut resmi diberlakukan, ancaman resesi kian mendekat. Bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kapal kandas di perairan Selat Bali, 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapal terseret arus dan kandas usai diterjang gelombang tinggi dan angin kencang. Kapal KMP Gerbang Samudra 2 kandas di perairan Selat Bali, 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapal yang bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini membawa 269 penumpang. Diduga kapal kandas usai diterjang angin kencang dan arus deras hingga terseret ke perairan dangkal. Seluruh penumpang kapal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan, sementara 24 anak buah kapal masih bertahan di dalam kapal menunggu proses evakuasi kapal. Perkiraan pada pukul 08.00 ya. Jadi kapal kandas tersebut itu pada pukul 05.00 WITA menyampaikan pada siang hari ini berhasil untuk mengevakuasi jumlah penumpang 269 orang. Jadi keadaan selamat, dan untuk ABK jadi 24 ABK sementara masih standby di kapal tersebut menunggu air pasang yang akan nanti ditarik kembali. Selain memuat 269 penumpang dan 24 anak buah kapal, KMP Gerbang Samudra 2 juga memuat 7 unit bus, 6 unit truk, 4 unit kendaraan pribadi, 1 unit pick-up, dan 9 sepeda motor. Hingga kini, KMP Gerbang Samudra 2 masih berada di lokasi kandas, menunggu air laut di perairan Selat Bali kembali pasang. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Nadiem Makarim datang di gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kedatangan Nadiem terkait pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2022.
Keterangan Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek pada periode 2019-2024 sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Kejagung telah memeriksa 2 mantan staf khusus Nadiem, Fiona Handayani dan Ibrahim Arif pada pekan lalu. 1 staf sus lainnya juristan 3 kali mangkir dari pemanggilan Kejaksaan Agung. Untuk mengetahui jalannya pemeriksaan Nadiem Makarim sudah ada Dilami Aulia di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore Dilami, bagaimana hasil pemeriksaan Nadiem? Ya, Dilami. Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim masih berlangsung di Gedung Jampitsus Kejagung Republik Indonesia. Tadi Nadiem tiba di Kejagung pada pukul 9 pagi dan sekarang sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Artinya sudah berlangsung pemeriksaan kurang lebih 7 jam terhadap Nadiem Makarim. Tadi juga Nadiem datang ke Kejagung didampingi oleh 4 kuasa hukumnya dengan membawa tas jinjing berwarna hitam yang memang diperuntukkan sebagai dokumen-dokumen pendukung untuk pemeriksaannya sebagai kapasitas Nadiem sebagai saksi di kasus dugaan pengadaan laptop Chromebook periode 2020 atau saat Nadiem Makarim ini menjabat sebagai Mendikbudristek. Dan pemirsa, kalau tadi juga melirik pendapat dari Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar mengungkapkan bahwa saat ini kapasitas Nadiem masih sebagai saksi dan juga terkait dengan akan digali fungsi dan juga wewenang Nadiem saat menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Selain itu, Harli juga tadi mengungkapkan bahwa untuk pemeriksaan sejauh ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini sudah ada 28 saksi dan 3 diantaranya yakni adalah saksi kunci begitu ya. Ada 2 staf sus dan juga 1 staf ahli yakni Fiona Handayani dan Ibrahim Arif yang sudah diperiksa oleh Kejagung. Sementara 1 orang yakni juristan atau staf sus dari Nadiem Makarim memang belum diperiksa atau 3 kali mangkir karena masih berada di luar negeri. Dan tentunya untuk kasus Chromebook ini dari Kejagung menduga bahwa ada pemufakatan jahat yang mana mendesak tim teknis untuk melakukan kajian bantuan pengadaan Chromebook di 2020. Tentu David dan juga pemirsa, pemeriksaan masih akan terus berlangsung. Kalau kita melirik pemeriksaan yang sebelumnya atau si staf sus dari Nadiem ini berlangsung 10 jam. Nanti kita akan nantikan untuk hari ini akan berlangsung berapa jam, dikarenakan untuk saat ini saja sudah berlangsung 7 jam pemeriksaan untuk Nadiem Makarim. Kita lihat nantinya apa saja poin-poin yang dibahas, kemudian juga pertanyaan apa yang dilayangkan oleh para penyidik dari Jampitsus. Sementara demikian kembali ke Anda, David. Ya baik, terima kasih Dilami Aulia yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Kami tunggu update selanjutnya jika nanti ada konvers lagi dari pihak Kapus Penkum. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tidak hanya Nadiem, sebelumnya Kejagung telah memeriksa 2 staf khusus Mendikbudristek 2019-2024. Pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. 2 staf khusus Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim, yaitu Fiona Handayani dan Ibrahim Arif, telah diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Kepada Fiona, penyidik bertanya tentang tugas dan pekerjaannya selama menjadi staf khusus Nadiem Makarim. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan ke satu gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas. Tidak ada direkrut karena kita berteman, enggak gitu. Sementara itu, juristan meminta pemeriksaan dilakukan secara daring lantaran saat ini ia berada di Australia. Mereka diperiksa terkait dugaan suap pengadaan Chromebook di Kemendikbud saat dipimpin oleh Nadiem Makarim. Staf sus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus.
kami selalu sampaikan ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal ya. Saya kira pernyataan kami masih sama ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Sebelumnya, 3 orang staf khusus Nadiem Makarim sempat 2 kali mangkir dari pemanggilan yang berujung pada pencekalan bepergian ke luar negeri. Selain Nadiem Makarim, Kejaksaan Agung hari ini juga memeriksa Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto. Iwan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Iwan tiba di Kejaksaan Agung sekitar pukul 10 pagi tadi, dan setibanya di Kejaksaan Agung, Iwan langsung masuk ke dalam gedung Bundar. Iwan Lukminto maupun pihak Kejaksaan Agung belum memberikan pernyataan terkait pemeriksaan hari ini. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Iwan menjalani pemeriksaan selama 6 jam terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit di PT Sritex. Sebelumnya PT Sritex dinyatakan bangkrut karena gagal pembayaran utang pada Oktober 2024. Mirisnya mantan bos PT Sritex ditangkap karena dugaan menyalahgunakan dana hasil kredit untuk menyelamatkan PT Sritex. Setelah dengan berbagai dinamika dan upaya penyelamatan, PT Sritex akhirnya dinyatakan bangkrut karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang setelah pengadilan menyatakan pailit pada Oktober 2024. Sejumlah penyebabnya meliputi utang yang tidak terkelola, kegagalan perjanjian perdamaian, serta dampak pandemi COVID-19. Hak-hak karyawan diupayakan segera diberikan. Momen haru terasa saat PT Sritex secara resmi membubarkan karyawannya. Saat itu, beberapa petinggi Sritex turut serta berkumpul di hari perpisahan penutupan PT Sritex. Namun mirisnya setelah putusan tersebut, 21 Mei 2025, mantan Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Iwan diduga menyalahgunakan dana hasil kredit dari beberapa bank milik pemerintah kepada Sritex. Iwan ditangkap di Solo pada Selasa 20 Mei 2025. Dana hasil kredit tersebut diduga digunakan oleh tersangka membayar utang Sritex ke pihak ketiga. Sisanya dibelanjakan untuk aset-aset pribadi. Penyidik juga menangkap dan menetapkan status tersangka terhadap Zainuddin Mapa selaku Dirut Bank DKI tahun 2020, serta Diki Syahban Dinata, pimpinan komersial dan korporasi Bank BJB tahun 2020. Kasus Sritex merugikan negara sebesar 692,9 miliar. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Bandung Barat, Jawa Barat ditangkap polisi karena terjerat kasus penipuan. Tersangka memalsukan transaksi pembelian ayam beku senilai ratusan juta rupiah menggunakan cek kosong. Direktur sebuah badan usaha milik daerah di Bandung Barat, Jawa Barat, Deden Robi Firman, ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka penipuan. Pelaku membeli 15 ton ayam beku dari sebuah perusahaan dengan pembayaran menggunakan cek kosong. Penjual ayam beku pun merugi hingga 659 juta rupiah. Saat penyidikan berlangsung, polisi mendapat laporan tambahan dari sejumlah korban lain. Korban ditipu dengan modus yang sama hingga mengalami kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Jadi awalnya yang bersangkutan memesan ayam beku dalam bentuk ayam beku kepada korban sejumlah 15.000 kilo atau 15 ton atas nama BUMD. Kemudian setelah dilakukan transaksi diberikanlah cek kosong ini kepada korban. Sementara pelaku yang mulai menjabat sebagai Direktur BUMD sejak 2023 ini mengaku perbuatannya dilakukan atas inisiatif pribadi. Sebetulnya kejadiannya itu tempoh hari itu karena kami mendapatkan kontrak Pak dari salah satu perusahaan untuk pengadaan ayam. Lalu ya kami karena terus terang sampai saat ini BUMD itu belum ada modal sendiri, akhirnya saya dengan tim berinisiatif mencari supplier yang bisa mensupport pengadaan ayam tersebut. Tapi memang kesalahannya saya menerbitkan cek yang memang saya akui waktu itu dananya belum tersedia Pak.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Hari ini sidang dengan terdakwa Tom Lembong kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kali ini sidang menghadirkan saksi ahli hukum administrasi negara. Ahli Hukum Administrasi Negara Wiryawan Chandra dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta. Wiryawan Chandra menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo seharusnya dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi ini. Hal ini untuk menjelaskan mengenai penugasan terkait importasi gula. Pernyataan ini dirasa menarik oleh terdakwa Tom Lembong. Karena ahli yang sebelumnya dalam BAP yang termuat adalah ahli atas saksi ahli dari penuntut yang merupakan seorang ahli dalam hukum administrasi negara. Ya. Mungkin yang paling menarik buat saya sih keterangan beliau tadi bahwa ya kalau memang BUMN, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi TNI Polri, dan saya pun semuanya menjalankan perintah Presiden, ya sebaiknya Presiden dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan bahwa memang beliau memberikan perintah tersebut ya, karena sejauh ini keterangan saksi adalah itu perintah Presiden yang kemudian diteruskan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan juga oleh Kapolri kepada jajarannya, dan itu yang kemudian membuat Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopkar dan Induk Koperasi TNI Polri menyurati saya mengusulkan agar mereka juga dilibatkan melalui penugasan. Ya. Jadi itu aja sih menarik buat saya. Ya cukup banyak keterangan yang sangat menarik, tapi mungkin yang utama yang paling menarik buat saya ya tadi itu komentar saksi ahli hukum administrasi negara yang dihadirkan oleh penuntut ya supaya Presiden yang menjabat saat itu juga dihadirkan dalam persidangan ya untuk memberikan keterangan bahwa memang betul beliau memerintahkan untuk semua aparat ya semua instansi ya untuk ikut membantu mengatasi gejolak harga pangan yang terjadi saat itu, termasuk gejolak harga gula. Untuk mengetahui jalannya sidang Tom Lembong hari ini sudah ada rekan Ahmad Muharlin di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, selamat sore Muharlin. Bisa ceritakan apa yang menjadi highlight pada persidangan kali ini? Muharlin? Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Hari ini pengadilan tindak pidana korupsi kembali menggelar sidang lanjutan atas kasus dugaan korupsi impor gula, dan di mana sidang hari ini diagendakan yakni mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang tadi dihadirkan secara virtual, yaitu atas nama Wiryawan Chandra yang merupakan ahli administrasi hukum dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tadi sidang sempat diskors, kemudian saat ini sidang kembali mulai kembali dengan agenda pemeriksaan saksi kedua. Dan yang menarik David dan juga pemirsa, pada sidang hari ini adalah keterangan dari saksi ahli Wiryawan Chandra yang mengusulkan kepada hakim pengadilan untuk menghadirkan mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Joko Widodo untuk dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kasus impor gula ini, yang mana Tom Lembong ini sendiri menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada era Presiden Joko Widodo pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2016. Yang mana saksi tadi atas nama Wiryawan Chandra menilai keterangan dari mantan Presiden Joko Widodo ini sangat diperlukan untuk bisa menilai apakah ada perintah dari beliau terkait dengan pemenuhan stok gula pada saat itu. Kemudian Tom Lembong sendiri juga menyoroti pernyataan saksi ahli ini terkait dengan perlunya menghadirkan Presiden saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada saat itu, yaitu Joko Widodo, dalam kebijakannya untuk penanganan dalam kelangkaan gula pada masa itu. Dirinya juga menyatakan bahwa berbagai instansi seperti BUMN, kemudian Koperasi Angkatan Darat dan pihaknya sendiri menjalankan perintah pada saat itu untuk mengatasi kelangkaan gula yang terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo, yang dimana Tom Lembong saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kemudian meskipun begitu, Tom Lembong juga menegaskan bahwa dirinya bukan ahli hukum dan juga menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim dan proses hukum ini untuk tentunya nanti apakah perlunya dihadirkan
mantan Presiden RI ke-7 yaitu Joko Widodo untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan berikutnya. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan bahwa keterangan pada saksi di persidangan hari ini telah jelas menyebut adanya arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menangani kelangkaan pangan, sehingga menurutnya itu dapat menjadi dasar hukum yang kuat terkait dengan kebijakan yang ia ambil pada saat itu. Kembali ke David. Baik Muharlin, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.